Wak wak gung, nasinya nasi jagung, lalapnya daun putat, serangga oh di pohon jagung. Gang ginggung, tam tam buku, seleret daun delime, patok lembing pate paku, tarik blimbing tangkap satu. Pit ala ipit, kuda lari kejepit sipit. Kosong kosong kosong, isi isi isi. Kosong kosong kosong, isi isi isi. Kalau dari sejarahnya sebenarnya kalau sebagaimana tokoh mengatakan itu ya bahwa di semua di dunia ini, belahan dunia ini semua anak itu bermain. Jadi di mana-mana kita akan mendapati anak itu bermain. Jadi saya mendapatkan kalau dari sejarahnya, kebetulan saya meneliti ini untuk disertasi saya, dari orang tua saya sendiri memainkan wak-wakung. Dari orang tua saya dengan usia di atas beliau juga memainkan wak-wakung. Jadi dari sejak zaman masih penjajahan juga sudah ada sebenarnya begitu ya. Cuman yaitu antara tempat dengan tempat yang lain itu versinya berbeda-beda. Itu sesuai dengan apa ya, daya serap dari masyarakat yang bersangkutan begitu. Wak wak gung, nasinya nasi jagung, lalapnya daun putat, serangga oh di pohon jagung. Gang ginggung, tam tam buku, seleret daun delime, patok lembing pate paku, tarik blimbing tangkap satu. Pit ala ipit, kuda lari kejepit sipit. Kosong kosong kosong, isi isi isi. Kosong kosong kosong, isi isi isi. Wah, kalau dilihat dengan wak-wakung, yang saya tahu ini semacam apa namanya bunyi gitu ya. Jadi anak-anak bermain melakukan bunyi dan ada sesuatu yang diucapkan. Karena seperti wak-wakung ini aja juga ada versi lainnya yang di Betawi itu juga ada ulabang ya. Jadi itu juga seperti bunyi ya, ulabang. Tapi kalau ulabang yang saya tahu pasti itu adalah karena dianalogikan seperti ular ya. Makanya itu sebenarnya wak-wakung atau ulabang di Betawi ini adalah sebenarnya permainan ular naga begitu. Jadi memang anak sambil bermain berjalan tapi sambil bernyanyi dan ibu mengucapkan suku kata yang sama, wak-wakung ya. Ulabang panjang buntutnya dan seterusnya begitu. Tentu saja karena kalau kita kembali menarik kepada bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan ada di dalam permainan anak itu anak itu butuh orang lain untuk melakukan permainan. Jadi ini kalau misalnya dilihat fungsinya, ya fungsi adalah mereka menjalin kalau kayak kita silaturahimnya begitu ya. Tapi adalah memang tuntutan bahwa mereka itu harus berinteraksi ya. Berinteraksi dengan yang lain dan anak-anak yang saya kembali tadi katakan itu adalah menurut Bronson kalau tidak salah bahwa semua di belahan dunia ini anak bermain. Jadi memang anak memerlukan bermain dan permainan itu ada jenisnya, ada soliter, ada berpasangan, ada berkelompok. Nah wak-wakung ini adalah termasuk permainan yang berkelompok. Jadi dimainkan oleh lebih dari ya sekitar 8 sampai 12 anak kalau untuk memainkan gitu ya. Tujuannya ya itu tadi, tujuannya memang anak dalam masa surplus energi. Anak usia dini itu anak-anak itu adalah dalam masa surplus energi. Jadi mereka memang perlu bermain. Nah, permainan ini termasuk adalah pelepasan ya, bahwa mereka memang harus melakukan gerak begitu. Dan ini salah satu permainan yang sangat bagus. Kalau boleh saya cerita dalam penelitian saya, tidak kurang satu permainan ini bisa menstimulasi 7 kecerdasan jama anak. Jadi sayang sekali kalau seandainya permainan seperti ini anak kita nggak kenal gitu ya. Tapi kalau bisa kita perkenalkan mereka main, maka sekali mereka bermain 7 kecerdasan jamaknya akan terstimulasi. Cuman memang sayangnya begini, kalau yang kita tahu sekarang itu versinya banyak gitu ya. Kalimat-kalimat dari wak-wakung itu satu tempat dengan tempat yang lain berbeda begitu. Ada perbedaan sedikit-sedikit lah begitu. Kosong kosong kosong, isi isi isi. Kamu pilih bulan atau bintang?
Aku pilih bintang deh. Kuak kuak gung, nasinya nasi jagung, lalapnya daun putar, serangga di pohon jagung, gangginggung. Sebenarnya bukan properti ya, kalau permainan itu ya anak dengan dirinya saja, nggak ada alat yang lain. Cuma memang biasanya permainan ini dimainkan itu kalau anak-anak tuh di sore hari gitu ya. Dan biasanya dimainkan di lapangan gitu. Ya paling tidak di beranda depan rumah. Kalau sekarang kan jarang ya rumah yang punya halaman cukup luas gitu. Kalau dulu ya misalnya di lapangan kita bermain, saya masih ingat sekali kalau misalnya kita main yuk ya, jadi kita ke lapangan gitu. Jadi itu. Sedangkan kalau untuk yang pertama kali cara permainannya adalah menentukan siapa dulu yang menjadi penjaga lubangnya ya. Siapa yang menjadi, ada yang menyebut ya, ada dibilang itu induk, burung sama yang lain ya. Tapi ini di tempat yang lain dikatakan itu penjaga ularnya, penjaga lubang. Ya ini jadi ular-ularannya kan dia menangkap itu nanti. Nah di situ menentukan dah untuk dua orang ini dulu yang penjaga, yang untuk nanti tangannya kerucut ditinggikan gitu ya. Dia saling berhadapan, nanti yang sini anak-anak ularnya atau yang mau akan masuk itu lewat di depan dia sambil berjalan. Nah ini yang pertama ditentukan adalah siapa yang jadi jaga ini. Kalau soal bagaimana cara menjaga ya variatif. Ada gangsit, ada hompimpah, ada benda-bendi. Pernah dengar ya benda-bendi? Benda-bendi, cang-kacang panjang yang, nah itu aja kan udah ketahuan, cang-kacang panjang, yang pendek jaga, bisa yang panjang jaga. Tergantung kata si pemimpinnya. Dan kalau pemimpinnya cerdas, dia nggak akan selalu yang panjang jaga. Kalau gitu ntar semua anak-anak yang panjang jaga, dia nggak pernah mau panjang kan. Jadi ini kadang-kadang yang panjang menang ya. Jadi tau-taunya yang terjebak adalah yang tangannya pendek misalnya, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau untuk menentukan siapa yang pertama kali menjaga itu adalah dengan cara apapun, yang penting dua orang itu jaga gitu. Ada penjaga dua orang. Bahwa yang jadi permasalahan ya salah satunya dampak dari teknologi itu sendiri ya. Karena anak merasa nyaman, dia main sendiri di kamar ya. Dia tidak bersosialisasi, tentunya akan dampaknya banyak sekali. Padahal tadi saya katakan kalau anak ini bermain salah satu permainan ini yang tadi saya sebut wak-wakung atau ulabang, dia bisa terstimulasi minimal 7 kecerdasan jamak. Nah itu kata Howard Gardner kan ada 8 kecerdasan, bahkan sudah bertambah. Jadi ketika dia bermain pastinya dia akan bahasanya bagus, terstimulasi, ya dia bernyanyi maka musikalitasnya, lalu dia main kejar-kejaran. Karena nanti di dalam permainan ini ada ketika anak-anaknya sudah ketangkep, ada di bagian kelompok A dan bagian kelompok B, itu permainan akan diakhiri dengan kejar-kejaran mengambil anak buah. Nah, kejar-kejaran mengambil anak buah sama dengan mempertahankan anak buah. Masing-masing mau mengambil anak buah lawannya dan masing-masing juga mempertahankan yang sudah dia punya. Nah, ini benar-benar bisa mensimulasi kecerdasan bodily kinestetik anak bergerak. Lalu spasial, karena ketika dia berlari-lari ini mempertahankan anak buah ataupun mengejar, anak buahnya juga harus ikut kompak. Nah ini di sini saja sudah kerjasama ya. Terus ini dia harus menghitung spasial dia. Kalau lari ke sono kedekatan misalnya, kira-kira anak buah nanti bisa ketangkep nggak ya gitu. Jadi ini semuanya luar biasa. Permainan ini ada strategi di sana. Dia cerdas ya, ada cerdasan intrapersonal, interpersonal. Interpersonal dia kalau misalnya bermain gak bagus, dia takut dong gak ditemenin sama temennya misalnya. Itu akan ada rasa aku harus lebih bagus lagi nih, kita harus kerjasama yang bagus supaya kelompok kita menang gitu. Ya, saat saya meneliti ini adalah tahun 2002 ya, 2002. Kebetulan yang saya teliti adalah tempat kantung-kantung Betawi ya. Seperti saya ngontrak di Setu Babakan, di samping Setu Babakan sampai 4-6 bulan. Lalu di Romangun sendiri, ini juga karena saya sudah ada pengamatan awal. Dan selebihnya saya bekerja sama dengan mahasiswa.
Jadi mahasiswa saya tugaskan coba cek ada permainan ini daerah mana. Makanya saya dapat juga permainan dari Tangerang, dari mana yang versinya itu agak berbeda-beda sedikit begitu. Nah, kalau dilihat yang kebetulan saya teliti sih memang ada begitu ya. Lalu kesini kan nampak bahwa nggak semua orang tahu gitu. Nah, kalau sekarang sih dari Dinas Pendidikan setahu saya itu termasuk yang cukup apresiatif, menjawab dari surat dari Pemda ya, Gubernur DKI Jakarta yang memang sampai ditindaklanjuti kepada perdanya ya, termasuk saya istilahnya agak susah, tapi dari Dinas Pendidikannya saja mengeluarkan itu. Jadi memberikan permainan-permainan apa yang diberikan di sekolah SD begitu dari semester 1, semester 2 dan selanjutnya. Jadi kesadaran ini sudah ada. Tapi ini masalahnya. Kalau menurut saya masalahnya adalah siapa yang mengajar ini yang belum terfikirkan atau disiapkan dengan baik begitu. Masalahnya ini adalah permainan yang pakai lagu. Kalau gurunya ngajarin kagak bisa nyanyi, susah gitu. Nah jadi memang seharusnya ada semacam model ya, model bagaimana sih permainan wak-wakung walaupun ada beberapa versi. Nah ini akan menjadi rujukan guru buat mengajarkan. Kalau misalnya seperti ini terjadi ya alhamdulillah. Kan saya bilang tadi sekali main bisa mensimulasi 6 kecerdasan jamak begitu. Wak-wakung, nasinya nasi jagung, lalapnya daun putat, serangga di pohon jagung. Gangginggung, tam-tam buku, seleret daun delime, patok lembing pate paku, tarik belimbing tangkap satu. Jadi kalau kata Thomas Likona itu kalau ingin membuat anak berkarakter, kita ingin mengajarkan sesuatu itu harus ada kerjasama sekolah, masyarakat dan itu ya. Jadi ada 3 lingkungan itu. Nah jadi harusnya kesadaran masyarakat juga ditimbulkan gitu, dimunculkan. Jadi tetap harus ada pensosialisasian ini untuk masyarakat umum gitu. Tapi sekali lagi ini bukan pelajaran menghafal. Kalau pelajaran menghafal memang masih mudah ya kita. Tapi ini kan memang praktek gitu. Jadi harusnya berkesinambungan. Saya selalu memimpikan lembaga mana yang melakukan pelatihan berkesinambungan bagi guru-guru di Jakarta. Dan itu terus menerus dan merata. Jadi bukan cuma kita sekali. Saya sering sekali diundang, Bu menjadi narasumber untuk permainan. Tapi siapa yang datang? Berapa orang? Nah, sementara yang berhak untuk itu se-Jakarta berapa anak-anak sekolah yang mulai dari SD dan seterusnya. Jadi tidak tercover ya. Nah, harusnya ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Saya dari lembaga pendidikan bahkan sampai menyatakan begini. Di DKI harusnya termasuk setiap guru yang melamar jadi guru ini termasuk usaha loh ya. Maksud saya tadi kan bagaimana ya guru yang mau melamar orang yang mau melamar menjadi guru di Jakarta harusnya ya dituntut dia bisa melakukan, dia tahu tentang budaya Betawi yang akan bagus diberikan kepada anak-anak muridnya. Itu harusnya seperti itu. Termasuk juga orang yang mau bekerja di DKI. Ya dia harus paham budaya gitu. Jadi jangan nyeplos-nyeplos saja. Dia jangan cuma cari makan di sini tapi dia nggak peduli sama budaya. Yang sebenarnya juga kearifan lokalnya nilainya sangat tinggi. Yang jelas sebagaimana penelitian saya, itu kata-kata itu adalah muncul dari sesuatu yang memang akrab dengan budaya itu sendiri begitu loh. Makanya tadi kalau seandainya ini diperkenalkan kepada anak-anak, dia otomatis akan belajar. Sarang gaok di pohon jagung. Sebenarnya sih ini lebih kepada rima. Betawi tahu kan karakteristiknya. Dia itu berpantun, juga kata-katanya banyak kan berima, indah. Nah jadi seperti Bulabang juga seperti itu. Nah justru dari permainan ini mungkin kalau tadi ada dibilang mungkin ada tujuannya apa. Karena biasanya segala sesuatu itu di masyarakat timbul dengan sendirinya. Tapi justru dari dengan sendirinya ini akhirnya muncul bagi kita sebagai pendidik. Dia harus tahu loh anak-anak
harus tahu loh itu dimaksud apa. Makanya kalau kita perkenalkan yang salah satunya permainan wak-wakgung, itu adalah mereka akan terstimulasi kecerdasan naturalnya. Kecerdasan yang ada sesuatu yang ada di lingkungan mereka. Oh dia akan tahu sarang gauk, gauk apaan ya? Jagung dia tahu yang udah jadi, pohonnya kayak apa. Nah terus daun delime, berarti pohon delime kayak apa ya? Jadi dari sana dia akan belajar tentang, ya itu tadi, ini flora, ada fauna juga. Ya tadi yang ulabang itu fauna, karena ulabang ya kayak ular begitu. Nah ini juga apa namanya terkait dengan kecerdasan natural. Jadi dia memahami tentang alam yang dekat dengan dia. Sekarang kan udah hampir tidak kan, anak-anak banyak yang nggak tahu. Nah makanya ini kewajiban kita memperkenalkan itu. Padahal tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kalau mau membuat anak itu berkarakter, ajarinlah dari sesuatu yang ada dalam lingkungan mereka. Bahkan seorang tokoh musik musik dan juga pendidik itu Kodály, Sultan Kodály sama Karl Orff itu komponis dunia. Beliau tuh mengatakan sampai begini, kalau pengen ngajarin anak berkarakter, jangan cepet-cepet ngajarin musik klasik. Nah ini, saya akan ditimpukin orang yang belajar klasik nih, musik klasik. Karena apa? Ajarin dulu dari sesuatu yang ada dalam lingkungan mereka. Nah makanya kalau tadi diajarin ini, dia akan cari tahu. Ada keripik jengkol, gado-gado, apa ya jengkol, dia nggak tahu. Nah dari sini dia akan belajar gitu. Pit ala iping, kuda lari kejepit sipit. Kosong kosong kosong, isi isi isi. Kosong kosong kosong, isi